Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi kan, Bang? Balik lagi. Seperti janji kita, nggak lama, guys. Ya, hitungannya Cuma berapa hari, kan? kurang dari seminggu lah. 3 hari lah. Iya, 3 hari. Yang terakhir upload kan hari aja Rabu pagi. Rabu pagi. Sekarang udah hari ya, udah mau deket 2 hari, 3 hari lah ya. Betul, betul. Oke, guys. Balik lagi nih, Bang, kita ke review. Review MotoGP Austria. Sekarang yang bener dulu nih sekarang. MotoGP Austria ya. Kalau kemarin Styria. Betul. Oke. Dan guys, jangan lupa tetap protokol kesehatan dijaga, tetap menjalankan 6M. 6M yang bukan memanas. Iya. Tapi menjaga kesehatan. Betul. Oke, Bang. Siap. Nih ronde 2. Ronde kedua. Dengan nama berbeda sebenarnya. Betul. Tapi sirkuitnya sama aja. Sama. Nah, tapi kayaknya nih, Bang. Ya dari jalannya balap nanti. Iya. Ya kan, ya banyak hal yang berbeda nih. Betul. Iya nggak? Kita mulai dari yang berbeda dulu deh. Oke. Baru setelah itu nanti kita prediksi ya, Bang. Siap. Apa nih yang berbeda, Bang? Dari MotoGP Austria dibanding MotoGP Styria. Jadi ke kasus yang menimpa Miguel Oliveira, Wah, di mana ban depannya sampai sompal Udah kayak gitu. jalan rusak lubang, Bang. Iya, padahal Tengah-tengah begitu. begitu betul. Dan per ronde Austria ini alokasi awalnya kan ban depan itu dua pilihan. Ada dua pilihan yang Bukan pilihan kompon ya? Bukan, soft mediumnya itu simetris, Ya. yang hardnya asimetris. Oke. Nah kemudian karena kasus yang kemarin menimpa Oliveira dan juga ternyata dikeluhkan oleh banyak pembalap juga, Marquez ngeluh. Marquez ngeluh, Rossi ngeluh. Terus Bagnaia apalagi? Iya, Bagnaia bener tuh plak-plak dia, iya kok nggak dapat. Karena kan dari pas start pertama dia udah ngelejit. Betul, betul. Tiba-tiba di race kedua Ganti ban. ganti ban, tiba-tiba mundur kan. Ya, Pas dicek ya itu ternyata ban. akhirnya diputuskan untuk ronde Austria ini semua opsi ban depan itu simetris. Jadi nggak ada pilihan ya, Bang? Nggak ada. Kecuali pilihan kompon nih. Betul, medium, soft, hard. Dan belakangnya tetap sama, asimetris. Ini akan menjadi krusial karena mungkin juga nantinya lombanya juga agak sedikit berbeda. Cuaca diperkirakan jauh lebih bersahabat. Kalau kemarin main di 19-20 derajat. 19-20 derajat dan bahkan sempat dibilang wah bakal wet race, katanya tidak. Nah ini juga masih memang dikatakan cerah, tapi memang kadang-kadang kan ya kita tahu letak Red Bull Ring ini di pegunungan. Betul. Apapun masih bisa mungkin, ya harapannya sih jalan lomba nanti benar-benar dry race. Dan ya saya harapkan lagi tidak ada istilahnya red flag di cut terus diganti di restart ulang. Ini karena semua menjadi momok juga nih. Bagaimana Marc Marquez bilang awal-awalnya udah senep, siap 3 lap udah mau tempur nih, wah podium lu di depan mata, red flag. Bagnaia apalagi itu paling keki, itu bener-bener jomplang kan, mimpin balapan di restart, malah finish 11. Udah gitu kena penalti yang 3 detik kan. 3 detik. Harusnya sih memang di atas 10, istilahnya 10 besar lah ya. Betul. Tapi karena kena penalti 3 detik. Ya exceeding track limit, nggak sempat dieksekusi, tambahin 3 detik. Long lap penalti. Akibatnya ya itu 3 detik ya? Iya. Oke. Nah, Bang, berarti ini dari sisi masalah ban sudah terpecahkan nih. Betul. Jadi ya Pierre Taramasa juga sebenarnya minta maaf ya, Bang. Betul Untuk maaf. ya seluruh pembalap. Ya. Karena ya ini di luar dari ekspektasinya dari Selang sendiri kan, Bang? Betul, karena kalau kita melihat dia yakin banget dengan kompon yang hampir sama dengan musim lalu. Mungkin tidak akan ada perubahan, apalagi kan memang kondisi Austria dan Styria kemarin tuh berlangsung di jadwal-jadwal yang hampir sama dengan tahun lalu di bulan ini. Gitu. Ya, jadi ya itulah. Semoga aja nih nggak ada kejadian ya kalau ibaratnya apa ya, kambing hitam ban sebagai kambing hitam nih. Jangan. Nggak ada lah. Iya, betul. Jadi bener-bener bisa kita lihat nih bahwa setiap pembalap punya potensi yang ya istilahnya masing-masing bisa diunggulin. Keluarin ya, sekaya kemarin kan kita melihat Jorge Martin ternyata jago tingkat kausan ban, bagaimana kemarin Joan Mir seneng banget dengan ride head adjuster terbarunya. Quartararo pun yang dengan senjata rahasia
di tikungan 3 gitu. Pokoknya nanti akan lebih seru lagi Emang lah. senjata rahasianya apa sih bang? Ya dia fokus untuk titik pengereman bagaimana istilahnya sekonsisten mungkin gitu di tikungan 3. Karena kalau kemarin kita melihat bagaimana kejadian Marc Marquez itu menyimpulkan bahwa di tikungan 3 ini agak sulit. Dan Marc Marquez sendiri kan kemarin sempat low side karena salah terlalu ngambil apex, ternyata keluarnya malah terlalu rebah hingga kehilangan daya cengkram ban depan. Oke, bang. Ya. Masih tentang ban. Oke. Berarti kalau tadi Bang Joni bilang ada kemungkinan perakhiran cuaca lebih cerah. Kemarin. Betul. Berarti pilihan bannya jatuhnya kira-kira kemana nih bang? Ya kalau umpamanya katakanlah suhu bermain di atas 20 di saat rest day, pasti pembalap akan memilih opsi medium hard itu bisa masuk. Medium hard ya? Iya. Kalau kemarin kan mayoritas banyak medium-medium. Iya ada medium-medium dan bahkan kan ada medium soft ya? Medium soft itu Zarco, kemudian juga beberapa pembalap lainnya kan seperti Francesco Bagnaia pakai medium soft, baru kemudian pindah ke hard soft. Ternyata hardnya boncos. Oke, jadi lebih ke medium hard. Medium hard nih pasti. Banyakan ya. Ya. Dan yang pastinya nih ya karena kemarin Styria udah banyak belajar nih, ini bakal ada yang bikin kejutan-kejutan lagi nih. Mungkin Brad Binder, kemudian juga terus dicatat di Austria ini tidak ada Dani Pedrosa. Ya karena kan jatahnya cuma sekali. Artinya nih di KTM bakal fokus pada Brad Binder, Miguel Oliveira, kemudian Iker Lecuona dan Danilo Petrucci. Yang kedua pembalap ini musim depan terpaksa sayonara oleh kedatangan Raul Fernandez dan Remy Gardner. Karena bosnya kesel kali itu bang. Betul. Pit Bearer. Iya. Ya istilahnya apa ya? Ini Raul Fernandez gue mau taruh di Moto2 dulu, gue tahannya dulu gitu. Tapi banyak banget desakan nih dari tim-tim lain pada mau ngambil gitu. Petronas mau ngambil, Ducati juga pengen ngambil. Ya walaupun diikat kontrak, gue takutnya tahu sendiri bang, orang yang dikontrak aja udah bisa tiba-tiba di tengah jalan keluar. Betul. Apalagi pemainnya Raul Fernandez tiba-tiba, kalau gue di Moto2 gini-gini aja nih, langsung ke MotoGP aja kan tawaran yang menggiurkan gitu. Itu dia bang, makanya akhirnya ya udahlah sama Pit Bearer sekalian deh. Maaf dan Petrucci dan Petrucci kan, maaf ya gitu. Akhirnya udah. Iker Lecuona juga sampai kesel loh sebenarnya. Iya Iker Lecuona betul. Cuma Iker Lecuona memang di musim ini di luar ekspektasi masih lebih bagus di tahun kemarin. Nah itulah dia. Ya mudah-mudahan sih sejauh ini belum ada kejutan nih bang ya. Belum. Sampai detik ini kita syuting ya kan nggak kayak kemarin nih. Kemarin tiba-tiba ada breaking news. Kemudian ada itu. Sekarang belum ada kejutan. Betul. Tapi ya inilah, kita akan coba bikin kejutan lewat prediksi. Siap. Bang Joni? Siap. Prediksi bang, untuk juara 1. Saya masih melihat mungkin kebangkitan lagi-lagi. Kemarin sih sebenarnya kalau pemainnya tidak melakukan kesalahan di tikungan 7, Jack Miller mungkin masih bisa fight podium 3 atau 2 lah. Oke. Nah saya tetap jagokan Jack Miller, dia belajar lebih banyak. Kemudian yang kedua saya melihat ini Joan Mir bisa kembali fight ke podium dan bahkan mungkin kalau dia sudah makin fasih dengan red head adjusternya ini bukan tidak menutup kemungkinan dia bisa fight ke barisan depan. Dan yang ketiga saya perkirakan mungkin KTM nih, Brad Binder akan bisa Brad Binder Miguel Oliveira sih. Miguel Oliveira asalkan kondisi cederanya udah membaik, mungkin dia akan bisa memberikan kejutan. Oke, nah Bang, berarti kita bicara tentang ya tadi tuh Jack Miller dulu. Jack Miller, ya. Kenapa nih Bang? Akhirnya Jack Miller lagi nih, walaupun tadi Abang bilang senggangannya dia mungkin belajar dari kesalahan kemarin. Ya. Nah, menurut Bang Joni gimana nih? Ya kemarin itu sebenarnya dia terlalu bernafsu dan bahkan dia mengatakan apa yang dia lakukan itu murni itu istilahnya gaya yang dia sudah aplikasikan baik di latihan maupun di saat beberapa kali awal mencoba untuk mengambil Quartararo. Tiba-tiba hilang dan dia juga sampai bingung kok istilahnya tidak ada gejala awal gitu, entah itu mungkin godek atau pemainnya hilangnya tiba-tiba langsung zup kehilangan posisi. Dan kemarin pun emang karena lagi-lagi terjadi restart ulang balapan. Ini agak merepotkan buat pembalap-pembalap karena beberapa kemungkinan ini faktor mental juga. Kemudian istilahnya terpaksa harus menggunakan ban baru yang mungkin
feel-nya nggak dapat. Ya. Nah mudah-mudahan nih di Austria dengan kondisi cuaca jauh lebih stabil, artinya race day-nya nanti berlangsung full, tidak ada mungkin jangan ada sampai gangguan. Jangan ada red flag lagi. Ya saya berharap Jack Miller bisa membayar kesalahannya di Styria kemarin. Kenapa nggak Bagnaia, Bang? Ya ini sesama pabrikan Ducati Betul, ya. betul. Bagnaia itu ya masih, saya melihatnya masih belum, mental balapnya masih belum 100% gitu. Ini terlihat daripada saat dia ketemu balapan yang dihentikan, pasti di musim lalu pun begitu. Di saat balapan berlangsung pertama-tama dia bagus, kemudian diulang lagi, jelek. Kemarin juga seperti di Prancis kan begitu. Ya. Dia sempat bagus pada saat belum di red flag pindah masuk ke ganti motor, kedua dia jelek. Jadi saya masih melihat kekonsistenan Francesco Bagnaia ini, seandainya dia bisa mungkin melepaskan kondisi itu, dia bisa. Karena kemarin itu dia bilang 3 lap itu udah enak banget, tiba-tiba harus dihentikan. Nah pas ganti ban, tidak, dia sampai bingung kok kagak seperti enak saat balapan. Dia harus start jelek juga, kemudian di tikungan dia dikeroyok sama balap yang cepat, dia tertinggal meskipun pada saat sisa 10 lap dia mulai bisa dapat, cuma udah ketinggalan jauh banget. Itu sebabnya saya masih melihat fighting spirit dan mentalitas itu ada di seorang Jack Miller. Itu. Nah sementara nih Francesco Bagnaia kayaknya masih apa ya, pengen menang, udah ada, cuman mentalitas dan fighting spirit ini yang perlu ditempa lagi. Siap. Nah itulah Bang, untuk juara 1 ya. Juara 1. Untuk juara 2. Juara dunia. Joan Mir. Saya melihat kemarin itu kan kan makanya sempat tanya, kok kenapa nggak Joan Mir? Saya pengen lihat dulu nih penerapan barang baru yang dipakainya di Styria ini. Dan kemarin di saat Joan Mir memilih untuk, tanda petik saya katakan tuh gambling, karena belum pernah dicoba sama sekali, baru dicoba di Styria dan ternyata dia udah mulai mendapatkannya dan bahkan ketagihan dan bahkan kemarin di saat balapan pun dia kayaknya nafsu berat banget gitu untuk mengejar si Jorge Martin. Meskipun akhirnya dia sadar, wah udah kelar nih. Ternyata ya itu tadi, kelebihan Jorge Martin adalah memanage ban, ternyata jauh lebih bagus ketimbang Joan Mir. Dalam tanda petik kan motornya memang kalah top speed. Betul. Dibandingkan top speed Jorge Martin kemarin itu average 3.14. Jorge Martin tuh ya? Ya, Jorge Martin 3.14, si Joan Mir 3.12. Ya, selisih 2 km per jam. 2 km per jam, apalagi straightnya panjang-panjang. Ya. Nah, saya melihat nih dengan modal kemarin dia bisa podium dan membuktikan bahwa ternyata alat baru ini bisa membuat dia dari kombinasi free practice 1, 2, 3 itu membuat langsung lolos ke Q2. Kemudian di Q2 dia juga bisa bersaing memperebutkan posisi 2 terdepan. Ini menjadi hal yang penting yang dibuktikan oleh Joan Mir yang bisa start bagus, kemudian maintain ban cukup luar biasa, dan bahkan di Red Bull Ring ini perangkat head adjuster-nya ini benar-benar ampuh mandra diguna nih. Betul. Jadi saya yakin nih masih bisa fight memperebutkan podium, bahkan tidak menutup kemungkinan dia mungkin bisa menduel untuk jadi juara. Itu yang tunggu-tunggu sebenarnya sama teman-teman. Jadi ya ibaratnya yang ya teman-teman bilang Suzuki attack. Iya. Jadi ya berharap nih fansnya Joan Mir nih sengaja MotoGP Austria menjadi momen penting bagi Joan Mir ya menepis nih bahwa jangan sampai kayak tahun lalu lah. Setuju. Istilahnya kemenangan itu baru diraih di terakhir ya. Kan? Di seri-seri terakhir baru menang di Valencia kan. Dan sekarang kan dia udah beranjak ke peringkat 3. Bedanya pun ya cuma 30 poin lah sama Quartararo. Artinya ya Quartararo ini harus benar-benar mewaspadai. Jangan, ya kalau bisa Joan Mir, Johan Zarco untuk finish di depan dia. Nah, itu dia. Oke, Bang, itu untuk Joan Mir. Lalu yang ketiga nih, Red Bull. Antara Miguel Oliveira atau Brad Binder nih. Ya, ini kedua pembalap ini sebenarnya kemarin kalau Miguel Oliveira tidak ada masalah dengan ban, mungkin masih bisa ikut bersaing, main 5 besar lah. Cuma kalau kemarin emang langsung kelar, ya bahkan saya sempat memperkirakan, wah cederanya kumat nih, ternyata faktor ban depan. Itu dia. Bener Bang. Betul. Tadinya ya teman-teman juga pasti berpikir seperti itu. Iya. Wah, ini karena cedera nih, akibat crash. Tapi ternyata bukan. Iya. Setelah itu juga setelah berapa hari kan Bang? Iya. Ataupun ya
sebenarnya gini, ketika Oliveira masuk ke pedok, ya dia melihat langsung ke ban. Ke ban, betul. Ke ban. Tapi kan belum tentu nih. Betul. Ya, cara berpikir bahwa dia kemarin baru jatuh, Iya. Ya, soal kambing hitam lagi nih sebenarnya. Betul. Jangan-jangan ban jadi kambing hitam nih. Betul. Tapi ternyata dipotret. Ada buktinya. Itu benar bahwa itu ban. Karena kalau kita melihat hasil ke Brad Binder dan juga Dani Pedrosa, malah kan Dani Pedrosa sebenarnya kan kemarin tuh sempat bilang saya lebih enak pakai motor yang pertama yang kebakaran. Nah pas yang kedua ini dia sempat waduh gimana sampai akhirnya butuh berpikiran positif dia, oh, bisa nih baru kemudian dia akhirnya dapat treatment. Nah Brad Binder di paruh balapan yang keduanya itu malah membuktikan dia bahkan bisa duel ke depan dan sampai menyalip Johan Zarco juga kan, dan akhirnya dia berhasil finish cukup baik. Artinya tinggal bagaimana nih di kadang-kadang nih dua pembalap ini di saat ya kita belajar tahun lalu, mengikuti tahun lalu bahwa di saat balapan pertama dia hasilnya jelek, kemudian KTM mengubah berbagai macam settingan dan meningkatkan performa di ronde keduanya itu akan sangat bagus. Itu sebabnya saya memperkirakannya antara Brad Binder atau Miguel Oliveira bisa berbicara banyak di finish urutan 3. Oke. Nah, ini antara kita nih, Bang. Oke. Antara kita nih. Oke. Kalau lu lebih pilih mana nih? Binder atau Oliveira? Saya sih melihat Oliveira. Wah, sama kalau kayak gitu sih. Iya, Oliveira. Cuma karena kemarin masih kepikiran cederanya nih, karena cuma jarak seminggu, cederanya kan kemarin pun dia pakai painkiller. Jadi yang mudah-mudahan sih lebih lekas fit dalam kondisi yang 100% dan bisa memberikan yang terbaik. Oke, nah kalau teman-teman siapa tuh? Kira-kira Oliveira atau Brad Binder nih? Brad Binder. Nah, itulah dia. Ya. Jadi untuk prediksi nih guys, kita ulangi nih Bang ya. Yang pertama Jack Miller, JM, iya. Bukan Johnny. Iya, bukan. Terus yang kedua JM juga. Joan Mir tapi. Iya. Terus yang ketiga Miguel Oliveira atau Oliveira. Iya. Nah, Quartararo-nya kemana itu? Saya masih melihat ini dua kali performa Yamaha dengan kondisi kemarin itu dia hanya bisa punya senjata yang ampuh itu daya Mandraguna itu di tikungan 3. Nah kalau kita melihat kemarin kan sebenarnya ya itu di restart terus dikurangi 3 lap. Kalau umpamanya dengan murni tidak ada pengurangan, tidak ada insiden, saya yakin kemarin mungkin bisa dimakan oleh Jack Miller. Tapi dia memang mengakui bahwa kekuatan dia di tikungan 3. Nah ini kalau dia udah mengungkapkan hal itu, apalagi nih, ini yang belum ketahuan. Karena kalau kita pun bicara soal Red Bull Ring ini, memang tidak bisa dimungkiri bahwa kekuatan top speed ini sangat bagus, sangat menguntungkan. Dan ini dikatakan oleh Jack Miller sendiri, di sirkuit ini mah udah dah, yang top speed, terus ngeremnya bagus. Oke, kalau cuma ngerem doang tapi top speed nggak ada, susah. Nah, Quartararo harus berpikir banyak, karena kalau kita melihat perbandingan dari top speednya aja, Quartararo itu hanya 310. Berarti dibandingin Jorge Martin Martin 4 kilometer per jam. Joan Mir 2 kilo. 2 kilo. Ini di mana lagi nih? Makanya kemarin itu ya setelah berhasil, ya sebenarnya kalau mungkin Jack Miller nggak jatuh, ya dia harus berusaha keras mempertahankan posisi ketiga. Kemarin setelah Jack Miller kontang, dia akhirnya bilang, wah ini memang target saya podium, dan podium ini udah berasa menang ya. Memang maksimalnya seperti itu. Nah artinya di Austria nanti nih, bagaimana melihat motor Ducati bisa meningkat, kemudian KTM meningkat. Nah, kita akan lihat apakah Yamaha dengan seorang Quartararo akan tetap podium 3 atau bisa lebih baik lagi. Oke. Sebenarnya kalau bicara ya masing-masing teman-teman pasti kan punya idolanya. Betul. Fansnya ke siapa? Iya. Karena gue ngeliatnya di MotoGP Austria nanti. Iya. Ini seolah-olah jadi kayak ajang balas dendam nih sebenarnya. Tuh. Ya kita ketahui nih Marquez udah sangat optimis banget nih. Marquez ya. Marquez. Dia akan lebih optimis untuk di MotoGP Austria. Walaupun dia bercerita kondisi fisik ya masih belum terlalu bisa diandalkan. Betul. Tapi ya tapi dia tetap optimis. Ya karena kemarin tuh Marquez bilang juga kalau nggak lagi-lagi nih nggak di restart, dia bisa tuh ngeduel. Podium lah. Dan bahkan nih gara-gara Mark Marquez nih ada kabar terbaru nih bahwa
bahwa race direction dan film steward itu akan menambahkan informasi ya, itu akan diterapin di situ, Bang. Ya, di Austria. Jadi ntar pemberitaan lewat dashboardnya MotoGP ya. MotoGP, cuma kan informasi MotoGP dengan timnya juga udah banyak. Ntar kemarin yang race direction suka bilang ada lagi, dan gara-gara yang Catalunya kejadian ini kan Quartararo yang bajunya itu ada teknis lagi. Nah sekarang film steward minta juga dibukain untuk dimasukin kalau ada pembalap yang melakukan pelanggaran irresponsibility riding kayak kemarin yang insiden antara Marc Marquez dengan Alex Espargaro, karena itu sempat gantung. Alex Espargaro bilang ini film stewardnya kemana nih katanya. Jadi gara-gara itu nanti nih pembalap nggak cuma mikir setting istilahnya mapping 1, 2, 3, tapi ntar lihat harus ngeliat dashboard juga. Iya, exceeding track limit, ntar lu nabrak ini lu awas. Jadi ini mau balapan apa mau whatsappan? Ada 2 tambahan tuh, Bang. Ada 2 tambahan kayak semacam pemberitahuan di dashboard. Yang pertama untuk perlengkapan balap. Betul. Baik itu resleting, baik itu apalah pokoknya di motornya balap, kan? Betul. Terus yang kedua ya sama tadi yang Bang. Betul. Irresponsible riding gitu. Kayak gitu. Itulah. Iya. Ya, jadi ada 2 tambahan itu sih nantinya. Dan terus ya balik lagi yang ke tadi nih, Bang. Iya. Ajang balas dendam nih. Betul. Tadi Marquez. Terus udah gitu ini kayak semacam si Alex Espargaro nih, kita penasaran nih sama hasil kemarin juga. Betul. Ditambah lagi Valentino Rossi. Ya dia sih nggak muluk-muluk lah, tapi gue harap bisa 10 besar kata dia. Cuma itu ada yang mesti digarisbawahi. Apa tuh, Bang? Dia ini memang perlu dipertanyakan ya, karena kalau kita melihat problem dia saat start udah di posisi belakang, artinya startnya nggak bagus. Saat start pun dia jelek mulu. Padahal udah pakai adjuster atau apa yang gitu anti wheelie atau apa gitu, launch control, tetap aja. Jadi pada saat temannya bilang waduh, jadi dia benar bertekad di Austria ini akan memperbaiki cara startnya entah kayak gimana, karena kalau kita lihat dari Qatar sampai sekarang tuh pasti aja jengat atau nggak wheelie ini gimana sih, padahal yang lain-lain enggak. Start 17 baru tikungan pertama 20 udah masuk ke 22. Itu jadi padahal kalau kita ingat dia belum ada perangkat-perangkat baru kayak begini, artinya masih mengandalkan launch control dan juga paket air fairing, dia masih suka bagus. Ini makanya agak membingungkan kok sampai dia berani keluar, ya saya akan belajar start lagi gitu. Itulah dia. Jadi ya banyak lah seru yang pokoknya. Istilahnya akan dinantikan untuk teman-teman di MotoGP Austria 2021. Oke, Bang. Guys, tentuin ya siapa nih kira-kira pilihan sobat untuk podium 1, 2, 3. Saya Kabuliansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Rona Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you, guys. Sampai jumpa.